محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. برضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama. Insya Allah anugerah Allah yang sangat luar biasa. Di bulan suci Ramadan kita dianugerahi hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat luar biasa. Dan tentu juga salah satunya adalah taufik sehingga kita pagi-pagi hari ini bersemangat untuk beribadah dan ngaji bersama-sama. Kita lanjutkan ngaji Nasha'ihul Ibad. Kita sudah sampai di bab 3, makalah yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, inilah makalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, thalathun, ada 3, la tudraku bithalathin, yang tidak bisa dicapai dengan 3. Wah, ini kalimatnya puitis ya. Ada 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3 hal. Yang kemarin kita sudah bahas yang pertama. Apa itu yang pertama? Al-ghina bil muna. Orang kaya tidak mungkin, atau kekayaan tidak mungkin didapatkan dengan hanya berangan-angan. Al-ghina bil muna. Kekayaan itu tidak mungkin didapatkan dengan berangan-angan. Nah, sekarang yang kedua, ini yang kita bahas hari ini, insya Allah. Apa itu? Wasyababu bil khidab. Wasyababu, muda atau usia muda atau kemudaan itu tidak mungkin didapatkan dengan khidab. Khidab itu apa? Mewarnai rambut. Semir, semir, semir. Nah, semir rambut. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau kamu kepengen muda, kamu tidak bisa mendapatkannya dengan menyemir rambutmu. Hmm. Pertama, mari kita melihat bagaimana sih atau kenapa sih orang menyemir rambut? Ya, orang menyemir rambut itu rata-rata karena kepengen dianggap muda. Bahkan untuk maksud-maksud tertentu kadang-kadang. Misalnya seorang lelaki tua yang sudah beruban ingin melamar gadis, gadisku lamar janda ku dapat. Bukan. Ya, bukan itu.
Ingin melamar gadis biar tampak muda, disemir rambutnya. Atau ingin tebar pesona gitu, disemir rambutnya dengan warna hitam. Nggak boleh itu. Di dalam Islam, 4 mazhab sepakat bahwa menyemir rambut dengan warna hitam untuk tujuan menipu. Menipu itu tidak hanya uang ya. Menipu bisa jadi menipu pikiran orang. Salah satunya contohnya tadi dianggap biar dianggap muda ya. Itu sepakat menyatakan bahwa itu hukumnya makruh tanzih, makruh dibenci ya, tidak sampai dilarang tetapi itu dibenci ya. Kalau warna hitam. Tapi kenapa warna hitam khusus spesifik warna hitam? Karena kecenderungannya orang kalau menyemir rambut dengan warna hitam itu adalah kecenderungan untuk biar tampak muda. Nah, biar tampak muda ini biasanya nanti digunakan untuk hal-hal yang kurang baik tadi, menutupi fakta bahwa usianya itu sudah tua. Nah, maka dibenci orang yang menyemir rambut dengan warna hitam itu, nggak disukai. Kalau warna lain boleh nggak? Boleh, ya. Selain warna hitam. Karena kalau nanti disemir warna kuning, merah, atau hijau, jadi kayak jambul khatulistiwa gitu, kayak pelangi gitu. Orang tahu bahwa itu adalah semir. Dan orang tahu kalau semiran itu berarti ada fakta yang kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Ya, maka boleh. Tapi kalau hitam, orang yang belum kenal itu bisa tertipu. Wah, masih muda ya. Ya, ternyata sudah berumur. Sekali lagi dibenci kalau warna hitam, kalau warna lain itu boleh, diperbolehkan. Ya, nah tentu dengan bahan-bahan yang halal. Kenapa fakta uban itu tidak boleh ditutup dengan semir warna hitam? Karena dalam Islam uban itu ada bab khusus itu sampai membahas uban. Ya, bab khususnya itu sebenarnya membawa pesan yang esensial, tapi secara kemasan ya itu sudah disepakati bahwa uban itu adalah cahaya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Uban itu adalah cahaya. Cahaya bagi orang mukmin. Bahkan disebutkan di setiap helai uban ada kebaikan. Kelak di akhirat uban-ubannya akan menjadi cahaya. Maka jangan dicabutin, ya, jangan disemir, karena itu nanti akan menjadi cahaya. Nah, kenapa? Pelajarannya apa di balik itu? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa uban diciptakan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita ini sudah berusia lanjut. Karena sudah berusia lanjut, maka seharusnya kita fokus ibadah. Esensinya itu sebenarnya, ya. Maka disebutkan bahwa setiap helai uban itu kebaikan karena seharusnya setiap helai uban itu mengingatkan kepada kita untuk beribadah. Karena dia sudah mengingatkan kita, maka dia menjadi cahaya di akhirat kelak, di hari kiamat kelak. Karena sudah memberikan peringatan, self reminder. Kalau kita ngaca sudah lihat ya uban
Terutama kalau saya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau pakai peci tetap kelihatan karena di bagian telinga, di sekitar telinga kanan dan kiri. Terus sebagai pengingat, oh iya ya, saya sudah tua. Dan kalau saya sudah tua, saya sudah dekat mati. Dan kalau sudah dekat mati, saya harus bijak. Saya harus lebih sabar. Saya harus lebih banyak ibadah. Saya harus lebih banyak beramal soleh. Kan begitu logikanya. Ya. Maka jangan ditutupin. Selain kita nanti nggak punya self reminder, nggak punya pengingat dalam diri kita, karena anggapannya kita masih merasa muda saja. Demikian juga orang lain, ya, yang tertipu dengan penampilan rambut putih disemir dengan warna hitam, jadi tampak muda lagi. Wah, tapi kan masih lulus SMA Pak, baru lulus SMA. Karena apa? Karena di semir. Tapi kalau udah ketahuan uban aslinya, orang paham. Oh ya udah tua ini, sudah banyak santannya, ya, sudah berkeluarga, kan sudah mungkin punya anak cucu, gitu. Nah, jadi ke dalam uban itu menjadi reminder, menjadi pengingat buat diri kita. Keluar, kita tampil jujur apa adanya, biar orang lain tidak tertipu. Ya, itulah mengapa uban itu jadi istimewa. Maka berbahagialah orang-orang yang punya uban. Bapak Ibu nggak usah ngacung ya, udah ketahuan ya. Karena kita punya pengingat, punya alarm. Jangan macam-macam kamu. Jangan banyak-banyak maksiat. Nggak boleh maksiat, bukan banyak-banyak, nggak boleh maksiat. Ingat, kamu sudah dekat ajalnya. Lihat itu ubanmu. Nah, gitu kira-kira logikanya. Nah, dalam konteks ngaji kita pagi hari ini, Abu Bakar mengingatkan, saya tidak Abu Bakar mengingatkan, eh, kamu itu nggak bisa muda kalau dengan mewarnai rambut. Maksudnya, mau berapapun banyaknya semir rambut yang kita pakai, usia tidak menipu. Ya, artinya bisa saja kepala ditutupin dengan semir rambut, tapi usia kita tetap usia yang sudah tua, sudah banyak tua. Ya, maka karena sudah tua, harus bagaimana? Ya harus lebih bijak, harus lebih sabar, harus menyadari bahwa jatah usia kita sudah agak panjang lagi. Karena itu mumpung masih hidup, kita mazro'ah, kita bertani, kita bercocok tanam, kita berinvestasi dengan apa? Dengan amal solih dan ibadah. Ibadah dan amal solih. Ya, wah saya sudah tua, saya sudah berat kalau pergi ke masjid. Ibadah bukan hanya pergi ke masjid. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, bahkan hanya dengan tiduran di tempat tidur. Di antaranya apa? Yang paling mudah, yang paling ringan, kalimah thayyibah. Masya Allah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya, syukur-syukur bisa baca Al-Quran. Ya, kalau tidak, ya minimal kalimat-kalimat thayyibah yang pendek-pendek tadi. Subhanallah, walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Lagunya boleh beda-beda ya, itu bisa kita lakukan di tempat tidur, bahkan nggak kemana-mana. Nah, harusnya bertambahnya usia itu mengingatkan kita untuk semakin bijak dan semakin banyak beribadah. Maka itulah disebutkan dalam sebuah hadis, siapakah orang yang kayyisun? Siapakah orang yang cerdas itu? Lalu Rasulullah menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Kenapa ingat mati? Karena kalau ingat mati berarti kita banyak-banyak beramal solih. Ya, kalau ingat mati berarti kita menyadari bahwa kita hidup di dunia itu sementara saja. Mumpung kita diberi kesempatan hidup, Pak, memperbanyak amal solih. Nah, jadi ini apa nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Hei, muda itu nggak didapatkan dengan semir rambut, ya. Kalau rambut sudah memutih, kalau indikator-indikator usia
semakin bertambahnya usia itu semakin jelas, bukan hanya rambut ya, kulitnya makin keriput, badannya makin ringkih. Dulu kemana-mana naik motor, bahkan sampai keluar kota, bahkan sampai keluar pulau. Sekarang ke pasar saja bolak-balik masuk angin. Ya, namanya sudah usia, nggak bisa berbohong. Ya, dulu malam tidur bisa nyenyak, pulas, sekarang bentar-bentar bangun. Dulu makan apa-apa enak, seger, sekarang pilih-pilih. Ya, pengen itu, nyicipin sedikit, sudah nggak pengen lagi. Ya, terus dulu kuat tenaganya, sekarang untuk jalan saja berat. Dulu produktif, wah gajinya berlimpah, tenaganya masih kuat bisa jualan dari pagi sampai malam. Sekarang mungkin lebih terbatas. Semua itu adalah pengingat bagi orang-orang yang cerdas tentu saja. Ya pengingat bahwa usia udah tambah loh. Ya kalau usia sudah tambah apa? Maka semakin perbanyak persiapan perjalanan kita. Sebagaimana kalau kita mau jalan pergi keluar kota jauh-jauh atau mau umroh, ya apa yang kita siapkan? Semakin mendekati hari H, semakin banyak persiapan yang kita lakukan. Ya, ada baju, ada uang, ada makanan, makanan itu sampai tetek bungit, sampai terasi aja di bawah. Ya, nah itu orang yang cerdas. Orang yang tidak cerdas itu cuek-cuek saja. Besok kamu kan ke Eropa, di sana lagi musim dingin. Kamu udah siap-siap jaket belum? Alah, gampang. Alah, gampang. Santai-santai. Sampai mau berangkat, nggak sempat lagi untuk menyiapkan jaketnya. Itu sama. Hakikatnya dari orang tua, ya mau ibadah ditunda-tunda, besok lagi. Nggak taunya sampai mau berangkat dipanggil Allah. Ya, masih besok, tar sok, bentar besok, bentar besok, bentar besok. Padahal ajal itu sudah tidak bisa ditunda. Bahkan cuma 1 detik saja. Ya, makanya seharusnya ketika kita diingatkan salah satunya dengan uban dan indikator ketuaan kita yang lain, alhamdulillah saya diingatkan untuk bisa lebih bijak, lebih sabar, dan lebih memperbanyak amal ibadah kita. Karena perjalanan kita nggak pernah tahu sampai kapan kita diberi kesempatan. Oh iya, satu lagi, begitu melihat uban, begitu melihat kulit kita keriput, begitu merasakan badan cepat lelah, ya, menyadari bahwa usia kita semakin bertambah, memperbanyak rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya punya teman masih SD bahkan sudah meninggal dunia. Sekarang saya bisa sampai 60 tahun, 50 sekian tahun, bahkan mungkin 70 tahun. Alhamdulillah ya Allah, Allah telah memberikan kesempatan kepadaku untuk beribadah lebih panjang, lebih banyak. Ya, nah, nanti ujung-ujungnya berdoa ya Allah, eh, ampuni dosa-dosaku, buatlah aku istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu. Jadi melihat rambut, melihat uban, bukan malah marah-marah, waduh, aku udah sebagian tua, bukan malah merana, ya. Tapi justru terima kasih ya Allah, aku udah diberi kesempatan hidup sampai sekarang, diberi kenikmatan, dianugerahi taufik hidayah sehingga aku tetap beriman, berislam dalam berbagai keadaan. Gitu. Ya, jadi itulah mengapa uban yang putih itu tidak boleh bukan tidak boleh dibenci, ya, sikapnya kalau disemir dengan warna hitam, ya. Itulah mengapa disebutkan dalam dalam makalah ini bahwa kita tidak bisa mudahnya dengan menyemir rambut, karena bisa saja rambutnya disemir dan tampak mudah, tapi jatah usia kita tetap saja. Ya. Justru kita rugi kalau ubahnya disemir karena kita tidak punya self reminder atau pengingat diri. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini selalu bisa membaca, melihat tanda-tanda peringatan dari Allah untuk kita semuanya, semakin menambah investasi kebaikannya, tabungannya, ya ditambah tabungan apa? Tabungan amal solih untuk perjalanan kita yang abadi,
yang kekal, yang selama-lamanya besok di hari kiamat. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.